Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Amanda Putri, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, dan juga Universitas Pendidikan Indonesia, akan menjelaskan tentang metode pembelajaran playing adalah berasal dari sosiodrama metodologi yang dapat digunakan untuk membantu siswa memahami aspek-aspek yang lebih halus, seperti sastra, ilmu sosial, dan bahkan beberapa aspek ilmu pengetahuan atau matematika. Lebih jauh lagi, hal itu dapat membantu mereka menjadi lebih tertarik dan juga terlibat. Tidak hanya belajar mengenai materi, tetapi belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan juga tindakan. Dengan mengatasi masalah, mengeksplorasi, dan mencari solusi baru. Atau kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode pembelajaran role-playing. Dalam pembaruannya, pendidikan ada 3 hal yang perlu disoroti, yaitu pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektivitas metode pembelajaran. Peningkatan kualitas ini menuntut guru untuk mengembangkan tatanan dan mengoptimalkan pembelajaran agar siswa juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Upaya peningkatan hasil belajar siswa tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah metode pembelajaran. Melalui metode pembelajaran role-playing, siswa mencoba mengekspresikan hubungan antara manusia dengan cara memperagakannya, bekerja sama mendiskusikannya sehingga bersama-sama dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode pembelajaran role-playing. Jika kalian sudah paham mengenai pengertian dan juga karakteristik, maka selanjutnya kalian bisa menerapkan model pembelajaran ini dengan mengikuti step-step sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun serta menyiapkan skenario. Kedua, menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung. Ketiga, guru membuat kelompok yang berisikan 5 orang siswa. Keempat, menjelaskan kompetensi yang hendak. Kelima adalah memanggil peserta didik untuk menjalankan skenario. Keenam, setiap peserta didik berada di kelompoknya sembari melihat peragaan kelompok lain. Ketujuh, setelah semua selesai, peserta didik diberi lembar kerja untuk melakukan penilaian atas penampilan tiap-tiap kelompok. 8. Setiap kelompok menyampaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kelemahan metode pembelajaran role-playing. Kelebihan metode pembelajaran role-playing yang pertama ada dapat berkesan dan kuat atau tahan lama dalam ingatan para siswa. Di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan dan susah untuk dilupakan. Kedua, sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Ketiga, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Keempat, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalam dengan penghayatan siswa sendiri. Dan yang terakhir, dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi. Dan kelemahan metode pembelajaran role-playing yang pertama, jika siswa
tidak dipersiapkan secara baik, ada kemungkinan tidak akan melakukan secara bersungguh-sungguh. Kedua, bermain peran mungkin tidak akan berjalan dengan baik jika suasana kelas tidak mendukung. Ketiga, bermain peran tidak selamanya menuju arah yang diharapkan seseorang yang memainkannya. Bahkan, mungkin akan berlawanan dengan apa yang diharapkan. Keempat, siswa sering mengalami kesulitan untuk memerankan. Kita doakan supaya kita sehat. Ini gambar apa? Layang. Ya, ini kami belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran pertama ini adalah setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam di sekitar dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Nah, anak-anak, di sini ibu akan membagikan kalian kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Ya, Kalian bagi kelompok sekarang. Nah, sudah kita ketahui, daerah kita ini adalah daerah Indonesia, di mana daerah Indonesia ini adalah daerah yang kaya akan lautannya, di mana lautannya sangat luas. Jadi, mata pencarian kita di sekitar kita adalah menangkap ikan, atau bisa kita sebut dengan nelayan. Selain itu adalah mata pencariannya menangkap ikan. Selain itu membutuhkan peralatan untuk menangkap ikan. Anak-anak tahu apa itu peralatan yang untuk menangkap ikan? Ya, jelas, Pak. Jadi, ibu akan mengajak kalian bermain peran atau praktek langsung, di mana sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pekerjaan. Jadi di sini kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk perwakilan? Nah, kelompok Rani, nanti kalian ada yang menjadi nelayan dan juga ada yang menjadi wartawannya. Ya, Bu. Aku menjadi wartawan, Bu. Kalian tentukan siapa menjadi nelayan dan juga siapa yang menjadi wartawannya ya. Ya, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah baik. Adik, apa kabarnya? Alhamdulillah banyak. Ya. Biasanya menggunakan alat apa untuk menangkap ikan? Biasanya pakai bahan yang pakai atau tidak, Pak? Oh, kalau itu tidak deh, Bapak menggunakan alat pancing dan biasa atau enggak peralatan dalam lingkungan. Seperti apa misalnya, Pak? Seperti jari-jari biasa tuh deh, kayak bukan kita terima jari-jari biasa yang orang hidup di pasar. Nah, biasanya kalau Bapak memancing itu dengan seperti saja ya, Pak? Iya, dengan perbuatan kalau cuacanya anginnya kencang, maka pasti penangkapannya juga dikit ya, soalnya kan bahaya, gelombangnya besar. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tadi kita sudah mengenal berbagai macam profesi yang sudah kita bahas. Ada apa ya? Ada profesi kepala sekolah. nelayan, polisi. Mungkin kalian berbagi siswa, kalian menjaga dalam kelompok ya. Ya, Bu. Ini juga. Kita 10 menit untuk menjawabnya. Ya, Bu.
dan gambar tersebut, tuliskan 3 dampak penggunaan teknologi modern bagi keberadaan sumber daya alam. Yang pertama, merusak terumbu karang. Yang kedua, ikan kecil-kecil juga ikut mati, Bu. Sudah. Yang kedua, berdasarkan contoh-contoh kegiatan ekonomi tersebut, cocokkan gambar pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, misalnya barang atau menghasilkan jasa. Yang gambar pertama, Bu, polisi menghasilkan jasa. Gambar kedua, orang beternak menghasilkan barang. Ya, silakan duduk, Kak. Ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham atau sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Di sini siapa yang menunjukkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Jadi, silakan menunjukkan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, Bu, saya akan menyimpulkan. Tadi kita belajar tentang profesi pekerjaan, Bu. Profesi itu ada banyak, ada nelayan, ada polisi, dokter, dan sebagainya, Bu. Tadi pada saat nelayan, ini juga, Bu, pada profesi nelayan kita tidak boleh menggunakan ikan harimau sama bom ikan, Bu, soalnya itu mengganggu keseimbangan laut, Bu. Terus ada 2 pekerjaan, Bu, yang menghasilkan jasa sama menghasilkan barang. Yang menghasilkan jasa contohnya itu guru, tukang apa ini, Bu, tukang cukur rambut. Terus yang menghasilkan barang itu seperti tukang buat kue, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi teman-teman sudah menunjukkan hari ini. Aku rasa kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Jadi dulu kita memahami pembelajaran kita hari ini. Ada tadi kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Baik, kawan-kawan, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa. Mulai.